Iya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sebelumnya sesuai agama masing-masing. Oke, langsung saja untuk yang pertama Terima presentasi kasih kami Mbak Sylvia atas kesempatan persilakan yang kepada diberikan. Mas Panca. Sebelum saya memulai presentasi kesempatan kali ini, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking kali ini saya punya suatu permainan. Ini mengasah konsentrasi teman-teman. Ice breakingnya yaitu, ayo sambil berdiri aja nggak apa-apa. Ice breakingnya itu saya contohkan ya. Ini tangannya seperti ini. Pertama Springnya kayak gini ya. Itu nyanyiannya kayak gini. Nah, pas dut yang terakhir itu harus nunjuk seperti ini. Oke, kita mulai ya. Pertama tuh tol. Sama-sama dong. Kita bareng-bareng ya. Kita mulai bareng-bareng aja. Ayo, 1, 2, 3. Siapa yang kayak gini? Yang nggak kayak gini siapa? Satu kali lagi. 1, 2, 3. Ayo semua. Ya, berarti udah konsentrasi semua ya. Terima kasih. Oke, kita masuk ke dalam materi. Materi yang akan saya paparkan yaitu tentang pandemi virus corona yang mengganggu rantai pasokan di seluruh dunia. Rantai pasokan seluruh dunia dalam hal ini saya membahas di Indonesia sendiri ya, karena Indonesia juga memiliki ataupun terdampak dari virus corona tersebut. Untuk sebagai pendahuluannya di sini adalah COVID-19 telah menguji rantai pasokan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang merasakan dampak dari COVID-19 ini, terutama pada bidang perekonomian. Nah, siapa saja yang terdampak dari COVID-19 ini? Yang pertama, terjadinya produk tertentu. Dalam hal ini produknya yaitu produk dari kesehatan, termasuk dari
permintaan masker yang ibaratnya itu terlalu menumpuk, masker ataupun alat pelindung diri, sehingga banyak memaksa perusahaan-perusahaan untuk membuka bisnis di bidang kesehatan tersebut. Lebih hanya lagi dia lebih mementingkan pembuatan hal tersebut daripada memperhatikan ekonomi di masyarakatnya. Memperhatikan karyawannya, karena perusahaan tersebut misalnya satu nih, saya pernah mendapatkan pengalaman seseorang itu pernah sampai segitunya rela kali untuk membuat perusahaan di bidang kesehatan, khususnya APD, misal seperti masker, terus kayak kacamata yang itu, terus kayak pokoknya alat-alat kesehatan lah, itu kan saking banyaknya. Nah, hingga misal pembuatan masker tersebut misal di luar kesehatan seperti pembangunan dan sebagainya. Kemudian yang terdampak dari COVID-19 ini, yang kedua adalah di bidang ekspedisi. Pembatasan ekspedisi yang masuk di Indonesia maupun yang keluar di Indonesia, ataupun ekspedisi yang berada di Indonesia itu sendiri, jadi lokal, itu terbatas. Terbatas dalam hal ini, jadi itu misal kayak pembatasan ekspedisinya ini harus berapa, jumlahnya berapa. Terus kita juga kalau keluar masuk negara itu dengan syarat-syarat tertentu, dan itu membutuhkan biaya yang tidak murah seperti tes PCR, tes kesehatan dan sebagainya. Hal tersebut juga nanti berpengaruh kepada perusahaan itu sendiri. Ya, yang sudah tadi saya sampaikan, menurunnya jumlah permintaan dari konsumen di luar dari kebutuhan alat kesehatan. Nah, dari penurunan permintaan tersebut, maka memungkinkan bahwa adanya pemutusan hak kerja terhadap pekerja yang dinilai kurang memiliki kompetensi, apalagi di luar bidang kesehatan. Karena ini pada masa pandemi COVID-19. Kemudian untuk menangani hal tersebut, siapa yang berkontribusi? Ada yang tahu? Ya, salah satunya adalah manusia. Manusia di sini, yang dimaksud manusia adalah dalam setiap perusahaan itu harus menyeleksi karyawannya, itu karyawan-karyawan yang terampil di bidangnya, guna mengelola rantai pasokan baik itu makanan maupun bahan-bahan yang lain agar lebih efektif dan efisien. Selain itu, perusahaan sendiri juga harus mempertimbangkan itu, bagaimana kesejahteraan karyawannya selama masa pandemi, seperti memberikan perlindungan berupa kesehatan dan keselamatan yang memadai. Kemudian yang berkontribusi selanjutnya adalah perusahaan. Perusahaan juga harus memikirkan strategi
strategi mereka untuk mendesain ulang rantai pasokan, sehingga perusahaan tersebut juga dapat mencari bahan-bahan yang akan digunakan. Salah satu strateginya yaitu pada pemetaan rantai pasokan. Tanpa strategi tersebut, sistem manajemen rantai pasokan juga tidak akan maksimal ya. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan teknologi. Teknologi yang dimaksud di sini adalah setiap perusahaan harus memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI. Juga menggunakan Internet of Things untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi rantai pasokan. Namun peningkatan tersebut juga harus diimbangi dengan infrastruktur teknologi dan kemampuan karyawan yang mampu mengelola teknologi tersebut. Oke, sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Jika kita malu bertanya sesat jalan, jika kita banyak bertanya, mari. Mas, tanya. Monggo. Satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan yaitu berkaitan dengan pemetaan wilayah pada rantai pasokan tadi ya Mas. Kira-kira atau apa saja yang dibutuhkan untuk mengelola data rantai pasokan dari pemetaan wilayah kita kan tadi. Terus kira-kira dari data yang sudah ada, tindak lanjutnya pemetaannya seperti apa? Terima kasih Mas. Ya, terima kasih atas pertanyaan Mas Rifki. Untuk berarti tata cara pemetaan Ya ya. Mas, tata cara pemetaan. Dari tata cara pemetaan ini yaitu yang pertama itu kebutuhan konsumen ya. Dari kebutuhan konsumen, misal di daerah A itu bagaimana? Nah, jika di daerah A seperti ini, misal kebutuhannya itu tinggi, nah itu kita mencari bahan untuk diproduksi, mencari bahan dengan kualitas yang hampir sama, tapi dengan harga yang seminimal mungkin. Misal daerah tersebut jauh dari pabrik yang kita punya, dari perusahaan yang kita punya. Jadi ketika kita sudah memproduksi barang tersebut, kita kirimkan di sana, itu kita masih memperoleh untung. Walaupun untung tersebut juga tidak sebanyak jika kita mengirimkan di daerah yang lebih dekat seperti itu. Cara mengetahui pemetaannya yaitu dari tadi kebutuhan masyarakatnya. Kita mencari, terus yang kedua kita mencari bahan-bahan. Disesuaikan dengan budget juga sih Mas. Seperti misalnya saya dulu pernah bekerja sebagai freelancer di suatu perusahaan yang bergerak di bidang properti seperti bangunan seperti itu. Nah, kita mencari harga-harga yang lebih rendah tapi dengan kualitas yang hampir sama. Untuk merek mungkin itu hanya merek lah ya. Tapi kualitasnya yang penting hampir sama. Seperti itu sih Mas Rifki. Ada yang lain? Ya, silakan Mas Mail. Saya mau bertanya sedikit tentang pandemi virus corona kan mengganggu ataupun menghambat pasokan aja mulai dari bagian kesehatan, makanan dan sebagainya.
solusinya itu ketika itu terjadi, yang saya lihat tadi itu dari teknologi terus ke perusahaan, terus perusahaan ke manusia gitu. Yang menyalurkannya itu seperti apa gitu, tahap demi tahapnya, step demi stepnya. Karena kan di demi itu sama sekali kita lihat pada masanya kemarin itu di sana itu sesama manusia itu bersentuhan pun tidak akan diperbolehkan itu untuk menghindari terjangkitnya ataupun menyebarnya virus tersebut. Di situ eh, lebih efektifnya penerapannya gitu. Kemarin yang Mas ketahui tentang materi ini itu seperti apa? Solusinya kan untuk penyebaran ataupun hambatan yang tadi itu, Iya. yaitu penyebaran masker, hand sanitizer atau makanan dan sejenisnya apapun itu gitu. Eh, untuk daerah-daerah ataupun untuk wilayah-wilayah yang mengalami hambatan ataupun yang mengalami gangguan gitu untuk mendapatkan pasokan itu tadi, itu seperti apa caranya supaya mereka itu efektif gitu mendapatkan bantuan ataupun pemasukan itu tadi dengan tidak terjangkit virus corona tadi. Oke. Sekarang kan zamannya online semua ya, Mas. Misal kita pembelian bisa melewat website ataupun apa, nanti dikirimkan oleh kurir. Itu juga tergantung dari bagaimana kualitas manusianya. Makanya kita sebagai manusia juga harus melek terhadap teknologi. Karena banyak kok seperti kita beli di suatu marketplace, dan nanti barang itu datang sendiri. Nah, untuk mengurangi penyebaran virus corona atau pencegahannya, itu setiap ekspedisi membuat suatu prosedur agar barang tersebut aman. Jadi misal di apa namanya, ditaruh di tempat yang terbuka. Nah, dari pihak penerima barang pun itu harusnya juga menjaga kesehatannya. Jadi begitu barang datang, dia disterilkan terlebih dahulu agar memutus rantai virus tersebut. Makanya di sini perlu adanya sumber daya manusia yang mumpuni. Kedua juga SOP dari perusahaan yang mengirim ataupun yang menerima, seperti itu, dan juga pemanfaatan teknologinya. Gimana, Mas? Atau yang lain ada yang mau menanggapi dari pertanyaan Mas Samuel? Dari Mas Samuel gimana? Begini, kalau kita bilang itu kita gunakan steril gitu. Kalau kategorinya hanya untuk yang dari perusahaan ataupun contohnya dari bagian ekspedisi ada yang steril kan, untuk yang penelitian kan sama aja. Nah, makanya perlunya edukasi di sini. Dulu juga pernah ada program dari pemerintah untuk sebagai penyuluhan penerima barang itu di apa namanya, barangnya itu sebelum kita terima disterilisasikan dulu, baik itu di perorangan maupun di pabrik. Sudah banyak kok di pabrik-pabrik yang misal menerima barang nih, misal dari luar negeri masuk ke Indonesia, itu ketika dia di pelabuhan, misal barangnya itu lewat pelabuhan ya, itu di pelabuhannya itu pihak perusahaan yang menerima itu menyterilisasikan, misal disemprot dengan semacam antibakteri seperti itu. Ya memang lebih banyak mengeluarkan biaya, tapi hal tersebut juga mungkin cukup efektif. Sama-sama. Ada yang lain? Waktunya sudah habis atau belum, Mbak Moderator?
Jika sudah cukup, saya sudahi saja pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Kurang lebihnya itu dari diri saya pribadi. Jika ada kurangnya itu murni dari diri saya pribadi. Kelebihannya kita bisa kembangkan lagi di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kamu harus pakai itu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinnya teman-teman, saya minta waktunya. Untuk saat ini aja. 15 menit? Enggak, 30 menit. Kalau bisa kurang sih nggak apa-apa. Oke, untuk kali ini saya akan presentasikan tentang how much does technology have collaboration. Ada pertanyaan? Oh, belum. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang pertama tadi yang dijudul apa sih itu kolaborasi? Nah, kolaborasi adalah jenis interaksi di mana individu atau tim atau anggota organisasi bekerja sama untuk mencapai tujuan, aktivitas, atau produksi bersama. Nah, tadi kan ada how much teknologi ya, tapi di sini masih kita belum berbicara tentang teknologi itu sendiri. Kita masih berbicara tentang kolaborasi. Apa sih kolaborasi itu sendiri? Nah, ini ada misalnya 2 orang, minimal itu 2 orang. Harus ada 2 orang untuk bisa terjalin kolaborasi gitu ya. Nah, kalau cuma 1 orang itu ada nggak sih itu namanya kolaborasi atau bukan? Bukan ya, itu namanya individual. Ya, kalau misalnya ya namanya kolaborasi tetap harus ada temennya gitu ya. Nah, itu arti dari kolaborasi itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu apa sih peran teknologi dalam kolaborasi? Nah, kalau misalnya kita pikirkan secara logis itu pasti sangat ini ya, sangat besar perannya gitu ya. Soalnya kalau misalnya memang kita mau butuh kolaborasi dengan jarak jauh tanpa adanya teknologi itu kita mau gimana gitu ya? Gimana cara ketemunya? Gimana titik tengahnya gitu? Kecuali memang kita di satu ruangan ya, teman-teman mohon perhatiannya lagi. Oke. Jadi fungsi mendasar dari teknologi kolaborasi adalah untuk memfasilitasi komunikasi tim yang bertindak seperti ruangan konferensi virtual, tempat tim berkomunikasi secara real time. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, adanya kolaborasi itu dengan bantuan teknologi dari jarak jauh itu bisa dilakukan gitu untuk melakukan kolaborasi itu sendiri. Nah, gimana caranya? Ada ruang tertentu yang dimanfaatkan dari teknologi itu sendiri. Nah, sepertinya kita setiap hari itu bisa menggunakan ya seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya untuk mengadakan komunikasi itu sendiri secara virtual tanpa harus bertemu langsung dengan orangnya. Jadi kita bisa melakukan komunikasi dengan teman atau karyawan atau rekan kita itu sendiri. Dan teknologi tersebut memungkinkan pengiriman pesan instan, konferensi video, dan berbagai file yang menghubungkan karyawan hanya dengan mengklik tombol yang tersedia. Seperti simpelnya ya, kita perkuliahan tanpa adanya teknologi itu agak susah ya, seperti mengirim file dan lain sebagainya. Kalau misalnya hanya mencatat seperti dulu itu pasti butuh banyak waktu gitu. Nah, dengan adanya teknologi sekarang, kita yang perkuliahan aja tanpa harus datang ke kampusnya langsung itu bisa kita lakukan gitu ya, dengan mengirim file, dengan mengirim materi yang ada dengan adanya teknologi tersebut. Nah, selanjutnya itu apa sih benefit, apa sih manfaat teknologi dalam kolaborasi? Itu ada, sebenarnya ada banyak ya, cuman saya hanya menyebutkan 6 saja. Nah, itu yang pertama, kolaborasi jarak jauh. Kalau misalnya dibilang jarak jauh itu pasti, karena itu fungsi utama dari kolaborasi itu sendiri dengan adanya teknologi.
Kalau misalnya kita mau berkolaborasi misalnya tanpa satu daerah, walaupun kadang di luar negeri juga sekarang sudah bisa gitu ya. Padahal dulu kalau misalnya pikir-pikir gimana caranya gitu. Tapi walaupun sekarang dengan adanya teknologi yang sangat modern, dulu juga sudah menggunakan teknologi telepon misalnya gitu. Kalau misalnya kita telepon dari sini ke luar negeri tanpa melihat muka itu termasuk kolaborasi apa enggak? Kan masih pakai telepon saja gitu tanpa ada tatap muka langsung. Itu masih termasuk kolaborasi atau bukan, teman-teman? Masih, betul. Karena tanpa kelihatan pun wajah masing-masing, itu namanya juga kolaborasi, kan kita berkomunikasi gitu ya. Karena tujuan dari kolaborasi itu berkomunikasi dengan jarak jauh gitu. Nah, yang kedua itu biaya yang rendah. Kalau misalnya kita mau berkolaborasi, misalnya dalam satu, yang simpelnya saja, kita mau buat kerja kelompok nih misalnya, kita maunya di kafe gitu ya, pasti mengeluarkan biaya gitu ya, untuk misalnya tuh kopi saja satu gelas gitu ya, 15 atau 20 ribu pasti habis kan. Tapi kalau misalnya kita menggunakan teknologi di kos masing-masing, ya pasti mengurangi biaya yang rendah. Itu masih dalam skala kecil. Nah, gimana kalau misalnya kita berbicara dengan skala besar, misalnya salah satu seminar gitu ya. Kalau misalnya kita mengundang pembicara dari luar negeri, yang untuk mengundang dari pembicara dari luar negeri itu butuh biaya ongkos, butuh biaya penginapan, butuh biaya gedung dan lain sebagainya, itu pasti lebih banyak lagi biaya yang dibutuhkan. Beda ceritanya kalau kita menggunakan teknologi itu sendiri, yang pembicaranya tidak harus datang ke negara yang misalnya Indonesia, dia hanya berada di tempatnya sendiri, dan yang pesertanya juga di rumah masing-masing. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk gedung, yang untuk transportasi dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya teknologi ini, kita dapat berkolaborasi dengan biaya yang rendah. Nah, yang ketiga itu kemudahan penggunaan. Seperti kita tahu, sekarang itu banyak platform, banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk kolaborasi. Yang paling umum saja, Zoom gitu, seperti yang kita gunakan sekarang, yang untuk presentasi dan lain sebagainya, itu bisa kita gunakan kolaborasi gitu ya. Untuk kolaborasi. Nah, gimana untuk mendapatkan aplikasi itu sendiri? Itu gampang, tinggal mendownload di Play Store dan di laptop masing-masing gitu, tanpa harus membeli. Walaupun sebenarnya ada beberapa yang mungkin kita bisa membeli, cuman ada juga yang gratis gitu, tergantung kita maunya pakai apa. Yang mau yang gratis atau mau yang bayar gitu ya. Itu tergantung pilihan masing-masing. Kenapa? Oh iya. Yang benefit selanjutnya itu adalah ketersediaan perangkat lunak rapat virtual yang luas. Ini seperti yang disebutkan sebelumnya ya, tanpa harus saya jelaskan lagi. Nah, yang selanjutnya real time communication. Kalaupun misalnya nih di sini masih sekarang jam 10.15. Kita anggap di Sulawesi biasa jam berapa, Mas? Bedanya dari sejam. 11.15 anggaplah di sana. Dan kita melakukan virtual video call misalnya, itu masih real time atau bukan? Ya, real time. Jadi, nah benar. Nah, itu salah satu kegunaan teknologi itu sendiri. Walaupun dimanapun dia jam berapa, misalnya di luar negeri juga jam berapa, di sini jam berapa, ya tetap itu real time communication gitu ya. Yang selanjutnya itu adalah dokumen sharing. Jadi tanpa harus dulu kan masih pakai pos dan lain sebagainya. Sekarang itu hanya kita tinggal di rumah, kirim dokumen yang kita butuhkan atau yang kita perlukan, tanpa harus susah-susah payah gitu. Hanya menggunakan jaringan, kita bisa mengirim apapun itu kemanapun itu berada. Nah, yang selanjutnya adalah ini salah satu survei ya, survei dari 2021 sama 2022 dari Future Forum.
Terlalu kecil ya? Ini survei, salah satu survei dari Future Forum, I feel burnout at work. Jadi di beberapa negara, Australia, UK, US, Germany, France, dan Jepang itu mereka merasa kelelahan kalau bekerja itu ke kantor gitu. Mereka dari beberapa negara itu secara global ada beberapa peningkatan yang mereka itu merasa kelelahan kalau misalnya bekerja di salah satu kantor. Yang secara globalnya itu ada peningkatan 3% dari 38% ke 42%. Nah, itu tahun 2021. Nah, di tahun 2022, Future Forum juga mengadakan survei lagi, di mana dari survei tersebut, dari beberapa ras atau etnik, itu mereka memilih hybrid atau full remote untuk bekerja. Nah, di mana pada Asian American itu 86% itu memilih hybrid atau remote work. Dan dari ras Black itu ada 81% yang memilih hybrid atau full remote. Dari Latin juga 80% memilih hybrid dan full remote. Dan juga dari white race itu 79%. Dan yang di bawahnya itu ada presentasi dari survei US yang mana lebih menyukai schedule-nya itu tidak seperti biasanya. Kalau misalnya kita tahu kan kalau misalnya bekerja datang jam 8 pulang jam 5 gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini mereka lebih suka itu kerjaannya fleksibel gitu. Seperti kita lihat angka-angkanya itu 71%, 68%, 66%, 64%. Mereka lebih suka jadwalnya itu tidak terjadwal seperti yang kita tahu, datang jam 8 di kantor, pulang jam 5 gitu ya. Mereka lebih suka itu ya kerjanya fleksibel aja, jamnya terserah dia gitu. Tapi yang dari survei ini pun pasti ada kelemahan kelebihannya tersendiri ya. Tergantung pekerjaan apa yang dilakukan. Karena tidak semua pekerjaan itu bisa digunakan secara remote atau secara hybrid ya. Walaupun beberapa ya memang bisa gitu ya. Ini ada sebuah studi di bukunya Lauden yang mengatakan bahwa menghabiskan terlalu banyak waktu dalam rapat berdampak negatif pada psikologis, fisik, dan kesejahteraan mental. Dan terlalu banyak rapat itu mengalihkan perhatian bekerja pada jam-jam paling produktif mereka, yang mengganggu jalan pikiran dan mengurangi kolaborasi yang efektif. Bagi yang bekerja sepertinya tahu kalau misalnya tiba-tiba ada undangan rapat di grupnya masing-masing, itu kayak ada mengganggu psikologis masing-masing ya, walaupun nggak bikin stres banget, tapi bikin kepikiran gitu ya. Besok rapat apa yang mau dikatakan, apa yang bakalan ditanya gitu ya. Mungkin itu salah satu maksud dari studi ini gitu. Ada juga studi yang mengatakan, ini di buku Lauden juga, bahwa rapat secara virtual itu menyebabkan lebih banyak kerumitan bagi pemimpin rapat dan peserta yang orang-orang tidak terbiasa dengan kontak mata yang lama atau terlalu banyak wajah yang harus diproses di layar, dan melihat wajah kita sendiri saat kita berbicara atau mendengarkan, dan kesadaran akan penampilan kita secara online dapat membuat stres gitu. Sebenarnya pas ngebaca ini di buku Lauden itu agak terkejut ya. Emang kalau misalnya kita lihat wajah kita sendiri itu bisa buat stres gitu. Cuman ya ini tergantung masing-masing orang ya. Sampai pernah kemarin saya tanya juga kan, emang kalau misalnya Zoom nih, terus kita kan suka fokus sih sama muka kita sendiri, kita bisa buat stres apa enggak? Bagi teman-teman gimana? Serius? Kalau lagi enggak, misalnya lagi butek gitu loh, itu berarti bikin stres. Serius? Ada lebih ke arah mengalihkan perhatian yang berbeda.
Ya benar. Ya, ya benar. Betul. Mungkin tergantung orangnya juga ya. Kalau karena itu karena bagi banyak juga memikirkan penampilan gitu ya. Dimana kadang kalau orang itu yang nggak terlalu memikirkan penampilannya sendiri gitu ya. Pasti itu ya biasa aja dia kan ini sebuah studi gitu. Mungkin beberapa orang yang merasa itu bikin stres atau bikin kepikiran lah minimal gitu ya. Ini ada beberapa dampak dan kelemahan kolaborasi. Sebenarnya dari studi yang saya sebutkan tadi, itu sudah termasuk beberapa dari kelemahan dari teknologi sendiri ya. Yang kadang seperti kata mbaknya tuh jadi kurang fokus gitu ya. Hanya jadi fokus ke wajahnya sendiri gitu. Nah dari dampaknya itu ada dua, yaitu kurangnya komunikasi. Nah salah satunya itu misalnya di salah satu tempat kerja karena kebanyakan remote work, jadi komunikasi di antar karyawan itu jadi kurang gitu. Nah itu salah satu dampak dari teknologi itu sendiri. Nah yang kedua itu ada jam kerja yang menjadi kurang produktif. Seperti yang tadi, yang sebelumnya saya sebutkan, kalau misalnya nih suatu pekerjaan hanya penuh atau hybrid dari rumah atau dari tempat kerja gitu. Ada beberapa yang misalnya udah urgent nih, udah penting salah satu project gitu, tapi dia masih di rumah. Jadi kan kadang, dan dia di rumah kan kita lebih suka santai gitu ya. Jadi kerjaan yang harusnya penting malah jadinya kurang efektif. Nah, itu salah satu kekurangan dari teknologi itu sendiri. Jadi yang kalau misalnya kita bekerja di kantor nih dari jam 8 sampai jam 5, otomatis kita fokus ke pekerjaan kita sendiri kan, tidak bisa santai karena kayak ada yang mengawasi gitu ya. Beda ceritanya kalau misalnya di rumah atau di tempat lain kita bekerja, pasti kayak kita lebih santai bawaannya gitu. Tapi ya gitu, dampaknya jadi kurang produktif gitu. Nah, kelemahan dari teknologi dalam kolaborasi itu ada 3 juga. Semua anggota harus memiliki alat kolaborasi. Itu otomatis ya, tanpa harus kita sebutkan. Kalau misalnya salah satu saja yang tidak mempunyai alat itu sendiri untuk melakukan kolaborasi dengan teknologi, ya gimana caranya gitu ya. Nah, yang kedua itu jaringan. Kalau misalnya jaringan kurang stabil, itu buat kolaborasi itu pasti susah gitu ya. Itu sudah pasti juga. Dan yang ketiga itu kurang kondusif. Seperti yang disebutkan sebelumnya juga. Nah, itu salah satu kelemahan yang seperti studi yang di buku Lauren tadi. Ini ada beberapa tools yang digunakan untuk collaboration. Sebenarnya ini hanya beberapa, bukan masih banyak lagi sebenarnya, cuman hanya 4 saja yang saya sebutkan, yaitu ada Loom, Zoom, Google Slide, dan Slack. Dan saya tidak akan menjelaskan ini secara jabar karena bukan keahlian saya juga. Intinya tools ini tuh beberapa alat yang bisa digunakan untuk kolaborasi. Nah, apa sih tantangan yang teknologi dalam berkolaborasi itu? Yang pertama masalah teknis, yang seperti sebelumnya disebutkan itu salah satu kelemahan dari teknologi dalam kolaborasi ya. Kalau misalnya tiba-tiba ada mati lampu, ya otomatis kolaborasi pasti berhenti gitu ya. Beda cerita kalau misalnya kita ketemu langsung, mati lampu ya kita tetap bisa berkomunikasi secara real gitu. Nah, yang kedua itu masalah keamanan dan privasi data. Seperti kita tahu sekarang itu banyak hacker yang sangat ahli ya dalam teknologi. Jadi kadang data yang harusnya kita simpan aman, tapi mereka bisa ngambil gitu tanpa kita ketahui gitu. Nah, itu salah satu kekurangan dari teknologi. Dalam kolaborasi apalagi, kalau misalnya salah satu perusahaan nih, pasti mereka punya keamanan sendiri, namun seaman-amannya pasti tetap ada celah mungkin ya, celah yang bisa dimasuki hacker tadi gitu. Nah, yang selanjutnya itu ketergantungan yang berlebihan pada teknologi. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, kalau misalnya pekerjaan kita full remote work,
otomatis jadi kayak ada ketergantungan sendiri dalam teknologi. Jadi tanpa adanya teknologi itu kayak rasanya tuh ada yang kurang gitu. Teman-teman pada merasa seperti itu nggak? Kalau misalnya nggak megang handphone 1 hari saja, itu bikin stres apa enggak? Nah, iya kan? Nah, itu salah satu udah ketergantungan tuh. Udah tanda-tanda tuh kayaknya. Nah, yang selanjutnya itu ada miskomunikasi dan kurangnya interaksi tatap muka. Ini ada beberapa impact di beberapa sektor. Yang pertama itu dalam bisnis dan entrepreneurship, itu sudah pasti ya seperti yang kita tahu sekarang, yang paling gampang saja, Shopee. Nah, itu sangat besar dampaknya, dampak teknologi dalam bisnis gitu ya. Nah, yang kedua education. Seperti yang kita sekarang juga, tanpa Zoom kita nggak bisa kan melakukan kolaborasi di sini dalam hal pendidikan gitu ya. Nah, iya benar, nggak bisa kita ketemu Pak Longman. Dan Pak Longman juga nggak bisa masuk kuliah kalau misalnya nggak datang kemari, kalau misalnya tidak ada teknologi. Nah, yang ketiga itu pada kesehatan gitu. Itu sudah pasti juga, karena seperti sekarang dalam kesehatan, Bapak itu juga pernah bilang, belajar kesehatan itu ada yang pakai virtual juga gitu. Nah, dan itu memudahkan banget peran teknologinya gitu. Nah, yang terakhir itu research and development. Seperti kita tahu, kita sekarang juga banyak, kita nanti bakalan meneliti juga ya, dan penelitian itu kita juga nyari sumber menggunakan teknologi. Nah, itu salah satu peran penting dari teknologi sendiri di bagian research and development. Ini adalah best practice for effective collaboration. Itu ada 4. Yang pertama itu sebelum berkolaborasi itu komunikasi yang jelas. Ini mau kemana arahnya dan tujuannya gitu. Dan menetapkan tujuan juga. Sebelum kita berkolaborasi, apa nih yang mau dituju, apa yang mau kita buat, itu disepakati dulu agar kolaborasi itu tetap terjalankan dengan baik dan benar. Dan yang ketiga itu memilih alat yang tepat. Maksudnya itu juga kalau misalnya nih ada 5 orang yang mau berkolaborasi atau berkelompok gitu, 1 orang hanya menggunakan Zoom, yang lainnya pakai Google Meet, otomatis yang satu itu pasti ngalah memilih pergi ke Google Meet kan, karena nggak mungkin menggunakan platform yang berbeda gitu. Nah, yang terakhir itu pelatihan dan dukungan. Ini seperti cerita misalnya kayak orang tua deh, banyak yang gaptek gitu, apalagi sekarang tuntutan teknologi itu sangat tinggi gitu ya. Dengan adanya teknologi dan orang tua harus belajar, harus tahu apa itu teknologi, gimana cara menggunakan Zoom dan lain sebagainya. Dan walaupun itu sebenarnya biasanya ada bantuan operator, tapi tetap aja harus tahu juga, yang orang-orang tua itu harus tahu gimana cara minimal cara menekan tombol ikut gitu aja ya. Kayak cuma nekan tombol terus langsung masuk gitu. Yang paling gampang simpelnya gitu. Ya tetap aja walaupun simpel menurut kita, menurut mereka belum tentu simpel kan. Nah, itu adalah salah satu kenapa dibutuhkan pelatihan dan dukungan. Nah, kesimpulannya, balik ke slide pertama, how much does technology help collaboration? Sangat banyak pasti. Itu salah satu kesimpulannya, sangat banyak banget malahan seperti kita rasakan saat ini. Dan kolaborasi yang memainkan peran penting dalam pengembangan pribadi, profesional, dan masyarakat, yang mana dapat menumbuhkan kreativitas, pemecahan masalah, dan produktivitas sekaligus mendorong keberagaman. Namun, hal ini juga mempunyai tantangan tersendiri yang memerlukan pengelolaan yang efektif. Seiring dengan terus berkembangnya teknologi, kolaborasi diperkirakan akan mengambil bentuk-bentuk baru dan menjadi lebih menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin sekian presentasi saya. Jika ada saran atau pertanyaan, saya persilakan. Gimana teman-teman? Adakah yang mau bertanya atau saran? Saran juga nggak apa-apa deh. Monggo teman-teman yang mau tanya.
Waktu tinggal 5 menit lagi ya, silahkan diperhatikan lagi. Dan saya nggak usah berharap ada ice breaking ya, saya soalnya ini orang. Belum nggak ngelaut. Ini mau dicari tuh. Ya masa aku sedih, saya nanya. Gimana teman-teman, ada yang mau tanya sekarang? Ini saya kembali ke awal. Biasa kalau yang ngomong kencana itu dia lagi gerak kencana. Kenapa ini? Kalau tidak ada, ini beneran tidak ada. Kalau saya tutup langsung aja ya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yuk, selanjutnya. Tapi termasuk
Oke, teman-teman udah masuk suaranya? Oke, oke. Oke, mohon izin Bapak, mohon izin teman-teman semuanya, saya ingin presentasikan hasil belajar saya di buku Lauten and Lauten. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Masih semangat semua? Oke, alhamdulillah. Sebelumnya kita pantun dulu ya. Saya ingin berpantun, sama nggak berpantun, sama tahu teman-teman suka ya. Oke, pagi hari memetik tomat, memetiknya di kebun paman. Ucapkan salam hadirin sekalian. Selamat menyaksikan presentasi dari saya. Oke, sedikit aja sedikit nggak apa-apa. Saya akan tentang Microsoft Teams dan tentang harusnya dokumennya better. Itu nantinya Microsoft Teams itu akan membantu Toyota Motor Amerika atau TMNA untuk lebih baik lagi dalam manajemen bisnis. Mungkin teman-teman semuanya lihat nama Toyota di sini. Yang kepikiran di dalam produksi mobil dari Jepang. Ya. Mungkin teman-teman mikirnya, oh ini arahnya mau membahas tentang kendaraan, perkembangan kendaraan listrik maupun autonomous dan lain-lain. Bukan. Ya. Dan ini nantinya akan membahas tentang daripada Toyota atau TMNA itu sendiri yang berlokasi di Amerika Utara. Nantinya manajemen bisnis yang apa ya? Nah, semuanya berkaitan dengan presentasi yang tadi yang disampaikan oleh Mas Panca tentang pandemi COVID dan yang disampaikan oleh Mbak Silvi. Semuanya saling berkaitan, yaitu kolaborasi selama COVID-19. Ini saya teruskan tentang kolaborasi di era COVID-19 menggunakan Microsoft Teams yang dilaksanakan oleh Toyota Motor Amerika atau TMNA. Toyota Amerika adalah suatu dealer atau suatu perusahaan yang menaungi penjualan daripada mobil-mobil Toyota di kawasan Amerika Utara, meliputi 14 wilayah penjualan, 14 pabrik, 1.500 dealer, 36.000 karyawan di Amerika pada saat itu. Oke. Ya. Ini adalah jumlah yang sangat besar ya. Kalau kita berbicara di negara kita di Indonesia, pabrik kita saja cuma 3 ya, di Sunter, sama Karawang dan Cikarang. Ini berkali-kali lipat, 5 kali besar daripada negara kita. Selain berkaitan dengan penjualan produksi, di sini juga awalnya mengembangkan R&D. Semuanya dipantau oleh TMNA ini sendiri yang berlokasi di Texas, Amerika Serikat. Ya, jadinya pada saat itu terjadi pandemi COVID-19 yang seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Panca. Pertama, mengganggu produktivitas di perusahaan itu sendiri, mengganggu pasokan atau rantai pasokan ya, sebenarnya juga mempengaruhi daripada banyak hal ya, contohnya pendidikan dan lain-lain.
Oke. Ya, mohon maaf saya mau ngecas dulu ini kok baterainya habis. Bentar ya. Bisa ya? Nah, bentar. Saya screen dulu. Oke, mohon maaf atas tadi baterainya low. Ini sempat berjalan selama 4 menit ya teman-teman semuanya. Ya, lanjut. Selama pandemi COVID, CMNA itu sendiri menggunakan untuk memfasilitasi beberapa anak perusahaannya, beberapa pekerja di anak perusahaannya yang melaksanakan work from home atau WFH ya itu sendiri. Jadi di masing-masing harus tetap bekerja walaupun pada saat pandemi itu sendiri. Nah, pada saat pandemi itu produksi dihentikan atau yang minimal dibatasi agar tetap bisa berproduksi kendaraan dan manajemen dari perusahaan itu tetap berjalan dengan baik, maka digunakanlah Microsoft. Oke, sudah info ya Mas. Microsoft Teams. Sebelumnya mungkin kalian sudah pernah tahu lah platform kolaborasi ya buat video conference atau apapun. Teman-teman biasanya familiar pakai aplikasi apa? Google. Ya, Google Space, Google Meet ya. Zoom. Oke, ya biasanya. Mungkin dokter tiba kita tadi ya nggak bisa ya. Enggak, ini harus di stop masuk dulu. Oke, ada apa? Ada untuk lihat. Jadi semuanya diperhatikan ya, dari poin-poin tadi. Kalau di Microsoft sendiri nantinya tim sendiri menggabungkan berbagai obrolan, panggilan suara dan video, pertemuan daring dan privasi digunakan oleh banyak perusahaan ya buat fasilitasinya digunakan untuk di internal perusahaan dari tim satu ke tim lainnya maupun dari atasan ke anak buahnya
dan bisa juga untuk eksternal ya. Dan pabrik kendaraan itu sendiri pasti punya komunitas dengan pihak eksternal, contohnya dengan vendor maupun penyedia lainnya maupun dengan dealer-dealer importer dari negara lain. Karena kalau di TMNA ini sendiri memproduksi mobil-mobil yang USDM atau hanya dipasarkan di Amerika saja, nggak dikeluarkan di daerah lain. Misalnya di Amerika Selatan nggak dikeluarkan, terus di Asia nggak dikeluarkan. Sebenarnya mobil-mobil besar setelah bukan Land Cruiser sih, tapi Toyota Tundra, terus Toyota Sequoia, pokoknya mobil-mobil besar yang American atau USDM. Contohnya kalau di kita loh, kita kalau mau impor dari sana ya harus menghubungi CMA dulu, CMA nanti kirimin barang impor dari sana, terus di sini dikonversi, biasanya di sana setir kiri kan, kalau di sini dikonversikan ke setir kanan, terus ada rekanan di CMA itu sendiri. Selanjutnya Microsoft ini sendiri mempunyai atau poin yang menjadi poin daripada Microsoft itu ada 9. Pertama adalah Microsoft Integration atau integrasi dari Microsoft. Nanti semuanya tadi telepon, video call, terus sharing file itu dengan Microsoft 365. Jadi bisa langsung diinterpretasikan di Microsoft 365. Selanjutnya digital transformation, jadi pengguna daripada Microsoft Teams itu sendiri nanti akan bertransformasi ya. Tadinya hanya menggunakan manual itu maksudnya ya pertemuan, terus teleponan, bisa mainkan sambil sharing foto, video maupun presentasi. Transformasikan menjadi satu kesatuan daripada tadi beberapa hal komunikasi seperti telepon, video conference, dan sering integrasi menjadi satu menjadi suatu ekosistem yang bertransformasi. Yang kedua adalah communication atau komunikasi lebih baik lagi. Jadi integrasi tadi misalnya kalau di Microsoft ini bisa dibentuk grup ya, grup antar misalnya antar divisi, antar negara, semuanya bisa. Jadi misalnya dari pusat ingin hubungi misalnya daerah Toronto mana aja, oke langsung komunikasi mana langsung. Jadi berhubungi sendiri lebih memudahkan untuk komunikasi yang lebih. Selanjutnya adalah productivity atau meningkatkan produktivitas dari perusahaan itu sendiri. Contohnya kalau kita ada proyek seorang engineer ada proyek selalu dipantau lah dengan atasannya begini nanti kolaborasi dengan tim desain membentuk suatu R&D yang bagus. Nah, daripada hasil R&D tadi dari tim desainer, tim engineer dan para stakeholder biasanya paling sharing dokumen atau dari presentasi di suatu wadah yang terwadahi oleh Microsoft Teams ini. Jadi terpantau langsung maka ya pergerakan untuk R&D proses produksi itu menjadi lebih cepat, maka lebih meningkatkan produktivitas daripada perusahaan. Meeting and betul ya. Ini meeting ini dan schedule ini saling berkaitan. Biasanya dikaitkan Google Calendar ya. Bukan Google Calendar sih, kalau di Google mungkin Google Calendar, tapi kalau di Microsoft mungkin makanya ada Google Calendar atau selanjutnya adalah question. Bila atasan atau siapapun ingin berkomunikasi dari tim itu sendiri langsung kita sending pesan dari pesan atau walaupun ke yang bersangkutan. Mari video call tentu saja berbagai macam platform seperti Zoom, terus Google Meet dan bahkan WA itu ada video call itu langsung normally lah umum buat kita. Selanjutnya itu itu kita ada peningkatan bisa mengaitkan AI di Microsoft ini untuk membantu kita dalam menyelesaikan tugas di pusat dengan security atau keamanan di keamanan daripada komunikasi kita itu
terwakili dengan baik dan keamanannya oleh Microsoft. Jadi lebih aman. Ya, walaupun bisa dikatakan komunikasi teralur itu tetap lewat seluler ya. Tidak sering rekaman atau tracking. Karena kalau kita di internet itu biasanya jejak rekam digital kita itu walaupun kita hapus, tapi tetap ada. Maka ya bisa dikatakan ya aman pakai seluler kalau misalnya kita kalau aman kalau pakai platform ini lebih baik dibandingkan platform lain. Kayaknya siapa saja yang menggunakan Microsoft Teams itu sendiri, yang menggunakan Microsoft Teams itu ada beberapa instansi. Pertama, kita mulai dari yang paling kecil yaitu targeting and setting. Selanjutnya government administration dari pemerintah, financial service atau dari bank 100%, non-governmental organization atau NGO itu 80%, education management atau manajemen pendidikan yang biasanya kalau kita sebutnya di dinas maupun wilayah, lalu hospital and health di rumah sakit, misalnya rumah sakit yang lainnya, contohnya ya kalau yang kita kenal itu adalah Siloam Hospital. Dalam hospital itu banyak cabangnya ya, maka ya saling komunikasi lah. Sebenarnya education, pendidikan tinggi, universitas, atau lain-lain, computer development, yang paling ini adalah informasi teknologi atau teknologi informasi pada perusahaan tahun 2019. Untuk penggunaan Microsoft itu, kemarin saya lihat survei itu masih rata-rata digunakan oleh negara United States of America ya atau USA. Selanjutnya adalah United Kingdom dan negara-negara Eropa lainnya. Negara berkembang mungkin masih rata-rata masih menggunakan platform berbeda seperti Zoom dan Google Meet ya yang disebut kali ini lebih kompleksitasnya lebih tinggi. Kita akan bahas tentang beberapa kekurangan daripada masing-masing platform ya. Saya nggak sensor ini langsung aja kita gantung sama Google Meet. Dari Zoom ini mungkin kita lihat free account aja. Kita biasanya pakai free account, teman-teman yang belum terdaftar di email ONG yang belum aktifasi ada, itu terbatas cuma 40 menit. Kalau saya ini sebetulnya menggunakan yang sudah teraktifasi oleh ONG. Sebenarnya bisa diakses dari beberapa website ya. Apa saja sih semuanya bisa diakses dari beberapa website. Mungkin yang kita tekankan lagi pada Microsoft dan Google ini kolaborasi sebetulnya lebih besar. Karena kalau Google Meet ini misalnya itu adalah rekan-rekan teknologi bilang punya banyak platform di Google Docs, Website, Phone dan lain-lain seperti komunikasi. Kalender saja nanti ada kalender. Kalau yang Microsoft Teams kita punya kolaborasi dari Microsoft itu sendiri bisa paling bagus menggunakan Microsoft Dynamics. Di dalam 5 itu juga ada. Dan nggak ada limitnya. Yang lebih banyak menampung itu yang bagus ya. Saya lihat kalau di berita kemarin di Microsoft itu bisa menampung sekitar ribuan user. Maka ya nggak kira perlu kalau menggunakan karena paketnya luas dan perlu kita mungkin kalau kelemahannya ada di punya atau tidak orang itu bisa lebih awal dan nggak ada jadinya ya. Mungkin saya highlight itu aja untuk kelebihan dan kekurangannya dari Microsoft Teams. Kita selanjutnya di strategi yang diterapkan oleh TMNA. Itu pertama kita menghadapi bisnis challenge ya, yang paling atas ini sendiri, yaitu multinational company atau jangkauan wilayah dari bisnisnya itu sangat luas sehingga kita terbatas untuk tempatnya.
memerlukan banyak kos untuk menjangkau mengakses dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua adalah COVID-19 atau terjadinya COVID-19 yang menyebabkan banyak pabrik yang di lockdown maupun terjadi pembatasan. Ya, dari dalam itu sendiri, dari manusia, organisasi dan teknologi ini nantinya bersatu pasti. Pertama adalah develop emergency satu operation atau mengembangkan alternatif. Orang-orang itu menggunakan alternatif kita biar bisa tetap bekerja di mana, biar kita nggak mager di rumah kemana, apa saja yang kita lakukan, dan bagaimana kita harus menyiapkan diri kita untuk bertransformasi. Itu sendiri berperan. Sebenarnya organisasi dari perusahaan itu sendiri biasanya menampung aspirasi daripada pekerja-pekerja atau people review. Nah, kemudian mendesain ulang di mana kita harus berkomunikasi, bagaimana kultur kita selama COVID, karena kita tidak bertemu, bagaimana sih kita bisa sama-sama dengan organisasi perusahaan itu sendiri. Selanjutnya adalah Microsoft ini sebagai teknologi. Kita bahas dalam tempat ini wadah kolaborasi selama COVID-19 ini hanya dari 3 orang sumber daya manusia itu sendiri, organisasi seperti wadah dan teknologi ini bersatu padu untuk bergerak dengan mati bersama membentuk suatu satuan baru di information system atau sistem informasi itu sendiri. Nah, biasanya ada jadwal mapping maupun jadwal monitoring berkaitan dengan menyediakan tempat online meeting. Selanjutnya adalah saling pengetahuan, berbagi inovasi, dan monitoring daripada perusahaan sendiri, di mana dari atasan maupun bawahan saling berkolaborasi untuk memanajemen bersama perusahaan itu sendiri, bagaimana kita berhubungan dengan di eksternal seperti vendor, teman-teman dari dealer. Sebenarnya adalah dari information itu sendiri, information nanti akan menunjukkan produsen atau bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, meminimalisir gangguan operasional. Jadi dari solusi ini nantinya akan mengatasi daripada challenge atau tantangan ini. Bergerak dari SWOT, bagaimana kemampuan sumber daya kita, kelemahannya di mana, dan opportunity-nya ya. Kita itu mengadopsi teknologi baru ini. Ya, tata besar pasti lebih pionir penggunaan teknologi sendiri di dalam pemerintahan. Selanjutnya adalah bagaimana tantangan ini tadi yang berkaitan dengan SWOT. Penggunaan Microsoft Teams di TNA itu variasi. Jadi bisa dilaksanakan rapat virtual, dapatkan informasi dalam sesi audio maupun video, berbagai layar komunikasi berkaitan. Peserta biasanya dari lokal dan beda-beda terhubung secara real time atau terhubung virtual ya. Dari berbagai tempat sendiri satu-satu dalam rapat meeting itu sendiri maupun dari sharing ya. Nah, tujuannya untuk lebih efisien dan lebih biaya dibandingkan dengan rapat tatap muka. Bayangkan kalau rapat tatap muka kita harus mendatangkan misalnya dari Texas, Ohio, dari Kanada dan tempat lain pasti banyak kos ya. Kosnya itu nanti ya di perjalanan, belum habis dan lain-lain, biaya penginapan. Maka ya jika dibandingkan dengan itu benar-benar Microsoft Teams itu bisa membuat lebih mudah lagi, lebih efisien dan mengurangi banyak biaya yang dikeluarkan. Ini enggak cuma Microsoft Teams sih, semua fitur kolaborasi seperti Zoom, Google Meet dan lain-lain itu pasti menawarkan seperti ini. Nah, ininya information teknologi ini sangatlah berperan ya, dan saat era-era diskusi di
COVID-19 maupun di keadaan darurat lainnya seperti misalnya ada gempa maupun ada bencana alam bisa teratasi dengan baik oleh informasi teknologi. Selanjutnya adalah keuntungan penggunaan Microsoft Teams ya. Dapat meningkatkan produktivitas dan semua kolaborasi, percakapan, berbagai banyak tugas dan lainnya. Apa saja saya yang diperlukan. Pertama kalau laksaan sendiri ya, kita mau berada di tempat manapun, dimanapun, dalam kondisi apapun, atau kita generasi milenial itu biasanya punya WFA atau work from anywhere ya. Kalau pakai kaos, pakai keadaan yang bukan nggak apa-apa, kita bisa kerja bisa return. Selanjutnya adalah menyediakan komunikasi. Komunikasi itu biasanya ya harus tatap muka dan tidak gitu. Kita saling sapa, saling tatap muka, disederhanakan yang di satu tempat, ataupun biasanya dengan telepon, dengan video call secara pribadi disederhanakan itu satuan. Jadi dia kolaborasi yang efisien adalah kolaborasi yang mengurangi kos waktu tadi yang saya bicarakan dengan sehingga efisien untuk perusahaan mengurangi banyak menghabiskan uang. Misalnya perjalanan kita itu ya pasti ya makan duit kan. Teman-teman saya yang di perusahaan itu biasanya perjalanan dinas itu ya mainnya jauh ke Labuan Bajo, ke misalnya ke Ende, semuanya itu ya cuma perjalanan jauh. Ya rapat berkedok wisata lah ya. Kayak gitu kan membuang banyak duit kan. Perusahaan kalau duit rakyat ya agak susah teman-teman dengan selanjutnya adalah menyiapkan komunikasi, yaitu tadi ada dengan sederhana, luasan, artinya kan komunikasi yang banyak, misalnya kita bisa terhubung, misalnya per divisi ya, divisi misalnya di Texas maupun di apa ya di California maupun di Kanada maupun di tempat yang itu buat gedung-gedung yang di Amerika itu sebenarnya bukan sebenarnya misalnya Las Vegas atau jadi misalnya cuma bagian-bagian itu doang yang berkolaborasi jadi banyak di komunikasi. Mohon maaf ini kayak typo tulis jadi saya keamanan yang lebih baik. Saya dari itu bentuk yang saya lihat kemarin ya keamanannya juga bisa dengan platform lain karena mengenai virus, minimal dari maupun anti apa ini aneh-aneh lebih aman untuk perusahaan, khususnya untuk di perusahaan yang di CNA. Ya untuk kesimpulannya itu teknologi sangat maaf saya nulisnya malam-malam ada SKS ya tapi ya ada aja sih kok pengen tak kasih kesimpulan misalnya lebih dramatis atau lebih rinci lah bagi teman-teman kadang kan masih memperhatikan presentasi ada ya gitu dengan dunianya dengan pekerjaannya. Maka saya ringkas dari suatu kesimpulan sangat sederhana. Informasi lebih para berperan untuk menjalankan koordinasi salah satu ya karena ya berperan kita nggak bisa bertemu langsung tatap muka saya nggak bisa orang itu kan dan tapi membantu perusahaan untuk komunikasi dengan baik dari yang mengingatkan buat kita seperti yang ada tadi tadi Oke, itu saja presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan ngobrol dari teman-teman. Silakan Mas Ikrim. Pertanyaan saya ini bayar nggak? Bayar Mas kalau dari perusahaan. Maka antara bayar dulu dan
kalau aktif dan orang yang meminta dan orang yang menggabung orang yang lain itu kemana-mana dan ada yang kami pilih tetap Untuk range harganya saya kurang tahu ya mas, tapi kalau untuk harganya kayaknya belum banyak belajar tentang itu. Sepengetahuan saya untuk per 100 orang yang kolaborasi kemarin saya baca jurnal itu yang di Bali itu sekitar $229 ya untuk per 100 orang. Tapi untuk yang lebih besar saya nggak tahu. Tapi juga ada yang untuk trial untuk sederhana seperti Google Meet, seperti Zoom ada. Maksudnya ada untuk coba untuk gunakan user pemula yang ingin saling terhubung itu masih bisa gratisan. Gimana mas? Ada yang tanya lagi? Ada yang tanya lagi? Enggak Mbak Fitri? Ah, maaf, benar. Iya. Iya. Ya kurang populer ya, mungkin hanya segelintir orang yang tahu yang ini perusahaan-perusahaan dan company maupun apapun. Kalau di kita umumnya menggunakan Zoom sama Zoom. Karena ya mungkin belum banyak yang tahu karena pada saat itu zaman COVID itu yang booming banget itu Zoom. Ya itu yang biasanya istilah di Indonesia lah. Di Indonesia itu biasanya yang keluar pertama menjadi trendsetter. Ya, contohnya motor Honda, terus pompa air Sanyo menjadi suatu apa ya, suatu istilah trendsetter. Contohnya kalau di tempat kita tetap teman-teman semuanya kan jarang lah bilang ayo kuliah daring atau kuliah dalam apa ya dalam jaringan kan nggak gitu istilahnya biasanya ayo zoom aja terus aku udah pernah dulu zoom ayo ke zoom linknya apa linknya udah dibahas terus dibeli linknya ke Google Meet iya padahal ngomongnya itu biasanya itu trendsetter yang banyak beredar di masyarakat istilahnya sebetulnya trendsetter itu zoom. Kalau betul mungkin teman-teman yang lain lebih advance lah. Tapi kalau untuk keamanannya jelas kemarin saya baca survei, maaf tapi nggak saya tayangkan ya untuk aplikasi berdasar keamanannya. Intinya kalau keamanan itu Microsoft Teams itu nomor 2 ya setelah Skype. Lainnya mengikuti lah. Zoom itu nggak aman. Dulu awal-awal itu banyak yang beredar omongan katanya ya kalau Zoom itu nanti bisa bocor lah kata-katanya utamanya bisa dijual sama pihak Zoom awal-awal dulu ya 2020 kayaknya seperti itu. Ada yang tanya lagi monggo masih 2 menit lagi monggo ini saya apa ada saya di belakang jadi kalau kita pakai plastik apa dia dalam perjalanan pakai ada yang sama dan apa yang melakukan ini bersama itu apa biasanya perusahaan itu mempertimbangkan lah pertama mempertimbangkan keamanan pasti mempertimbangkan keamanan sertifikat. Nah, biasanya kalau meeting-meeting juga kan berkolaborasi dengan yang lain ya. Misalnya kalau pakai tim kan bisa langsung terhubung ke 365. Nah, biasanya juga kalau perusahaan memilah-milah aplikasi ini biasanya berdasarkan kerjasama ya. Kerjasama itu sendiri tetap didasari dengan RNG dari pihak Toyota maupun dari Microsoft itu sendiri. Dan biasanya RNG itu kalau di kami di otomotif teknologi dari vendor lain ke kita biasanya kita itu mempelajarinya lah ya hati-hati lah tapi kalau mungkin di saat COVID itu sendiri siapa yang menawarkan keamanan terbaik siapa yang menawarkan fleksibilitas terbaik maka itu yang kita ambil seperti itu. Oke.
Oke, 20 menit ya. Sudah selesai. Oke, terima kasih atas waktu kami teman-teman. Terima kasih sudah memperhatikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri tanpa pantun ya. Bagi kamu dan waktu dari kamu itunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, oke. Saya selesaikan dulu stop sharing ya. Udah, kami udah kok. Apa? Enggak apa-apa. Ya, terima kasih. Kita stop dulu. Jadi semua.